Anda harus bersiap-siap menyiapkan diri dengan bekal zikir dan doa. Karena saat ini tercatat 30 negara di dunia siap ikut berperang, bertempur. Nah, kalau 30 negara di dunia ikut berperang dan bertempur, ini kan sama saja dengan perang dunia ketiga. Karena 30 negara nanti kalau sudah perang akan merembet mengajak negara-negara yang lain. Berarti bisa disebut sebagai perang dunia ketiga. Mengapa? Karena perang saat ini tidak sama dengan perang ketika menggempur antara Palestina dengan Israel saja. Tetapi ini masalahnya Iran sudah dibombardir. Nah, ini masalah besar. Iran sudah dibombardir dan yang disasar adalah pemimpin tertinggi rakyat Iran, yaitu Ayatollah Ali Khomeini. Dan Ayatollah Ali Khomeini sudah gugur. Nah, ini masalah, ini tidak sama dengan dulu ya, misalnya Saddam Hussein, kemudian Gaddafi, Muammar Gaddafi. Tidak sama pokoknya. Ingat, lihat saja lah. Karena orang-orang Iran ini kan mayoritas Syiah, itu sudah terbiasa mereka menanggung penderitaannya Sayyidina Husain Karbala. Jadi orang-orang Syiah itu kalau sudah begini udah membabi buta mereka. Mereka sudah terbiasa kalau Syura, ya kan, Syura itu kan Asyura, tanggal 10 Syura. Itu mereka menyiksa dirinya dengan menyakiti dirinya sendiri sebagai tebusan untuk darahnya Husain di Karbala. Oleh sebab itulah tidak sama ini. Tidak sama kalau Iran yang digempur dengan negara-negara yang lain. Bisa lihat saat ini Irak saja. Irak ini sudah mulai ikut mendukung kepada Iran. Nah, adapun rakyat Iran sendiri ya dari dulu sampai sekarang terpecahlah jadi dua karena kelompok Sunni dan Syiah. Jadi Sunni dan Syiah ini ya dari dulu terpecah. Tetapi kalau kita lihat peta perkembangan ini, kan negara-negara teluk saja, negara teluk Arab ini kan sudah mulai sewot kepada Iran. Mengapa sewot? Ya karena Iran ini membabi buta menyerang kemana-mana begitu. Menyerang kemana-mana sehingga negara-negara teluk justru bersatu ingin siap menggempur Iran. Dan jika itu terjadi maka sabda Rasulullah SAW bisa dibuktikan terjadi. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah SAW, "Taghzuna jaziratal Arabi fayaftahu Allah, thumma Farisa fayaftahu Allah, thumma taghzuna Roma fayaftahu Allah, thumma taghzuna Dajjal fayaftahu Allah." Jadi Rasulullah SAW itu telah bersabda begini, urut-urutannya nih. Urut-urutan perang nih, perang di akhir zaman. Itu kalian umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, kalian umat Islam. Dan umat Islam yang dimaksud ini siapa ini ya? Ini juga menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena umat Islam itu nanti akan menyerang Jaziratul Arab. Jaziratul Arab akan diserang. Nah, kalau kalian umat Islam akan memerangi Jazirah Arab, fayaftahu Allah, lalu Allah membukanya untuk kalian. Membukanya artinya mendedel. Dedel itu apa ya? Merusak, mengoyak-oyak. Jaziratul Arab akan dibuka, dioyak-oyak sehingga kalah gitu. Kalian akan menang. Jadi kalian inilah yang harus diperhatikan. Taghzuna, antum taghzuna Jaziratul Arab. Kalian nanti akan memerangi Jazirah Arab, fayaftahu Allah, lalu Allah memenangkannya. Nah, menurut tafsiran para ulama ini nanti ya di akhir zaman munculnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi juga masih simpang siur nih ya beritanya. Artinya Imam Mahdi yang mana yang dimaksud oleh Rasulullah? Apakah nanti Imam Mahdi yang terakhir yang memang itu perseorangan, yaitu wali Allah terakhir itu Imam Mahdi? Karena Imam Mahdi itu bukan wali Allah, bukan Nabi dan Rasul, tetapi wali Allah. Wali Allah terakhir yang nanti akan memimpin kaum muslimin sedunia. Nah, kalau memang yang dimaksud adalah Imam Mahdi, berarti siapapun umat Islam di seluruh dunia yang bergabung di dalam pasukan Imam Mahdi, maka itulah yang nantinya akan menyerang Jazirah Arab. Itu urutan yang pertama. Setelah Jazirah Arab bisa ditundukkan, bisa dikalahkan, dikuasai, thumma Farisa fayaftahu Allah. Thumma Farisa, kemudian nanti kalian akan memerangi Persia.
Persia itu zaman Rasulullah, ya itu sudah bisa digambarkan peta Persia. Bisa lihat aja lah peta Persia. Sekarang ini Persia itu wilayah Iran. Wilayah Iran dan sekitarnya itu Persia. Nah, orang wilayah Persia zaman dulu itu luas sekali. Nah, Persia, Iran itu nanti akan ditundukkan, fayaftahu Allah, lalu membuka pada Persia atau Paris Allah oleh Allah. Urut-urutannya setelah Jazirah Arab ditundukkan oleh kaum muslimin, kemudian menuju ke timur yaitu Persia, Iran ditundukkan. Kemudian tsumma taghzuna Roma fayaftahu Allah. Tsumma taghzuna, kemudian memerangi oleh kalian Ar-Roma pada Rom. Nah, Rom ini kalau zaman dulu Konstantinopel. Konstantinopel itu ya sekarang wilayah Turki dan Eropa. Nah, tetapi ini bisa bermakna panjang dan lebar nih tentang Rom nih. Ada ulama yang mengartikan Rom itu memang zaman dulu Konstantinopel antara orang-orang Eropa gitu ya dengan Asia perbatasan Eropa. Tetapi bisa melebar kepada Rusia, justru Rusia dan Jepang dan Cina. Bisa saja, nah kan gitu. Yang namanya tafsirannya para hadis ini kan menyebut nama Rum. Zaman Rasulullah itu daerah itu enggak banyak negara ya. Jazirah Arab disebut jadi satu begitu. Persia jadi satu, Rum jadi satu, gitu aja. Nah, Rum ini mencakup mana saja ya nanti kita lihat di akhir zaman. Yang disebut Rasulullah Rum ini masa saja. Apakah hanya Eropa dan Amerika? Sekarang kan Amerika ikut. Apakah juga termasuk Rusia itu sendiri dan Cina, Jepang dan seterusnya, dan termasuk Korea? Ya kita lihat saja nanti. Yang jelas itu pasti akan terjadi sabda Rasulullah SAW. Tsumma taghzuna Dajjal, kemudian kalian nanti akan memerangi Dajjal. Nah, kalau sudah Jazirah Arab ditundukkan, Persia ditunjukkan, Rom ditundukkan, kalian nanti akan memerangi Dajjal. Dajjal yang dimaksudnya adalah perseorangan. Fayaftahullah, lalu Allah akan membukanya, mengalahkannya. Allah membukanya artinya mendeder, mengoyak-oyak Dajjal. Kalian akan menang. Akhrajah Muslimun, telah meriwayatkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 2900 An-Nafi' bin Utbah bin Abi Waqqas, dari sahabat Nafi' bin Utbah bin Abi Waqqas. Ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Islam yang beriman tetap harus siap waspada, jaga-jaga. Siapa tahu perang dunia ini tiba-tiba meledak, kita tidak langsung melongo-melongo, tetapi kita sudah punya persiapan. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.